Hasil dari sambung pucuk yang telah saya lakukan seperti ini. Ini bisa kita lihat para sahabat, mata tunasnya itu sudah tumbuh dengan baik seperti ini. Jumpa lagi di channel YouTube kami. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman durian, terutama buat para sahabat yang masih pemula yang ingin melakukan penyambungan pada bibit tanaman durian. Nantinya di sini saya akan perlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman durian, khususnya buat para sahabat yang masih pemula, di mana nantinya saya akan perlihatkan langkah-langkah apa saja yang perlu kita lakukan dalam penyambungan bibit tanaman durian agar berhasil dengan baik. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya memperlihatkan cara kita melakukan penyambungan pada bibit tanaman durian agar nanti berhasil dengan baik. Dimana untuk teknik penyambungan yang akan saya lakukan di sini atau yang akan saya perlihatkan kepada para sahabat nantinya itu adalah teknik kita melakukan sambung pucuk pada bibit tanaman durian. Sebelum saya memperlihatkan caranya, terlebih dahulu di sini saya akan perlihatkan alat dan bahan yang perlu kita siapkan. Adapun alat yang akan kita gunakan di sini adalah ini. Saya gunakan itu silet. Usahakan untuk dalam penyambungan bibit tanaman durian itu kita gunakan alat yang mata tipis, misalnya seperti silet seperti ini. Karena bibit yang kita sambung nantinya itu sangat mudah atau memiliki batang yang sangat lunak. Jadi usahakan untuk alat itu kita gunakan yang mata tipis seperti ini. Jadi saya sarankan itu kita menggunakan silet. Kemudian untuk ikatan dan sungkupan itu saya menggunakan ini plastik es pembungkus es lilin, dan bisa kita lihat contoh plastik pembungkus es lilin ini seperti ini misalnya. Dan kemudian saya bagi beberapa bagian untuk saya jadikan pengikat sambungan nantinya. Kemudian yang terakhir, yang ini yang utama yang perlu sahabat perhatikan dalam kita melakukan penyambungan nantinya itu adalah enteris. Dimana untuk enteris yang kita gunakan di sini adalah kita ambil dari pohon indukan yang sudah produktif atau yang sudah berbuah. Jadi saya sarankan itu jangan kita mengambil enteris yang akan kita lakukan penyambungan itu berasal dari pohon durian yang belum pernah berbuah sama sekali. Itu sama halnya nantinya apabila kita lakukan penyambungan dan sambungan kita sudah berhasil, sama halnya kita melakukan penanaman dari biji. Jadi nantinya tetap akan berbuah sangat lama. Jadi tujuan kita melakukan penyambungan, kita mengambil enteris dari pohon indukan yang sudah berbuah itu agar nanti hasil sambungan kita bisa cepat berbuah juga. Kemudian di sini saya bisa perjelaskan lagi kepada para sahabat pencinta tanaman durian, khususnya buat para sahabat yang masih pemula. Usahakan untuk enteris yang kita ambil dari pohon indukan itu kita ambil yang memiliki mata tunas yang lagi masa dorman seperti ini. Mata tunas belum pecah atau belum mekar. Usahakan kita ambil yang memiliki mata tunas yang menonjol seperti ini. Jangan kita ambil enteris yang belum memiliki mata tunas, karena nantinya apabila sambungan kita sudah menyatu, nantinya tetap akan lama tumbuh dari mata tunas yang kita inginkan. Jadi saya sarankan itu kita ambil enteris yang sudah memiliki mata tunas seperti ini, yang sudah menonjol namun belum mekar ini. Baik, itulah beberapa penjelasan tentang enteris yang baik untuk kita gunakan, karena ini adalah salah satu utama keberhasilan dalam kita melakukan penyambungan bibit tanaman durian. Baik, langsung saja saya perlihatkan cara kita melakukan penyambungan bibit tanaman durian agar nanti bisa berhasil dengan baik. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita siapkan bibit yang akan kita lakukan penyambungan, dimana untuk bibit yang saya gunakan di sini kira-kira berusia kurang lebih 2 bulan. Ini bisa kita lihat
Untuk daunnya itu, daun sempurnanya itu masih sekitar 5 daun seperti ini. Dan di sini saya sarankan buat para sahabat pencinta tanaman durian, khususnya buat para sahabat yang masih pemula, usahakan 3 hari sebelum kita melakukan penyambungan itu, media tanam sudah kita lakukan penyiraman sebelumnya. Dimana tujuan kita lakukan penyiraman media tanam sebelumnya itu agar nanti dalam proses kita melakukan penyambungan itu, untuk media tanamnya itu tidak terlalu basah. Karena apabila nanti mengalami pembasahan dari media tanamnya yang terlalu basah itu bisa nanti menimbulkan kelembapan yang tinggi dalam sungkupan apabila kita sudah melakukan penyambungan. Sehingga apabila nanti embun atau kelembapan yang tinggi dalam sungkupan itu terlalu tinggi, nantinya bisa menyebabkan pembusukan pada enteris, bahkan nanti bisa mengalami gagalnya sambungan kita karena kandungan air dalam batang bibit nantinya itu akan banyak. Jadi saya sarankan 3 hari sebelum kita melakukan penyambungan itu, kita sudah lakukan penyiraman sebelumnya. Baik, itulah beberapa penjelasan yang sudah saya berikan, dan berikutnya saya akan lakukan penyambungan. Langkah pertama itu kita melakukan pemotongan dari batang bibit durian ini yang akan kita lakukan sambung pucuk, dimana untuk pemotongan yang akan saya lakukan itu kira-kira berjarak kurang lebih sekitar 2 cm dari batas bonggol bibit durian ini. Jadi nanti itu saya akan lakukan pemotongan di sini. Ini saya potong seperti ini. Ini bisa kita lihat. Kemudian ini mata tunas yang tumbuh ini kita buang seperti ini, bisa kita lihat para sahabat. Setelah kita melakukan pemotongan batang bibit durian yang akan kita lakukan penyambungan, kemudian langkah berikutnya adalah kita ambil enteris yang kita sudah siapkan. Ini untuk enteris di sini nantinya itu saya akan menyisakan sekitar 3 daun. Dimana untuk yang saya sisakan 3 daun ini saya buang daunnya, kira-kira saya menyisakan sekitar 2 cm seperti ini. Ini. Dan untuk panjang enteris yang akan saya gunakan nantinya di sini kira-kira sepanjang kurang lebih 10 cm. Jadi nanti itu saya lakukan pemotongan di sini. Ini bisa saya perlihatkan lebih jelas lagi kepada para sahabat. Kemudian langkah berikutnya adalah kita melakukan pembelahan batang bibit durian yang akan kita lakukan penyambungan. Untuk pembelahan di sini kita lakukan itu kira-kira sedalam kurang lebih 2 cm atau sedalam kurang lebih 2 mata silet. Ini pas mengenai batas bonggolnya seperti ini. Ini. Lalu kita ambil enteris yang kita sudah siapkan, kita lakukan pengerisan. Ini. Untuk pengerisan di sini kita lakukan itu sesuai dengan belahan dari batang bibit yang akan kita lakukan penyambungan. Perlihatkan cara kita melakukan pengerisan yang baik dan benar agar nanti bisa berhasil dengan baik. Kita lakukan pengerisan itu usahakan benar-benar halus dan rata, jangan sampai ada yang menyisakan sisa-sisa potongan dari enteris ini. Usahakan sama dari irisan kiri kanan. Ini usahakan pada ujungnya itu tipis. Ini. Kemudian setelah kita lakukan pengerisan seperti ini, langkah berikutnya kita masukkan enteris. Ini saya perlihatkan, kita masukkan enteris pada batang bibit yang kita lakukan penyambungan. Apabila di sini nantinya para sahabat misalnya melakukan penyambungan itu enteris lebih besar daripada batang bibit yang akan kita lakukan penyambungan, usahakan itu salah satunya rata pinggir kita lakukan penyisipan atau kita masukkan enteris ini. Ini saya perlihatkan misalnya seperti ini.
Walaupun di sini kelihatan ada seperti rongga, namun pada pinggiran dari yang satunya ini rapat, tidak ada celah sama sekali. Ini harus benar-benar pas penyatuannya. Setelah enteris kita masukkan atau kita gabungkan pada batang bibit yang akan kita sambung pucuk itu, kemudian langkah berikutnya adalah kita ambil tali atau pengikat yang sudah kita siapkan. Ini tadi saya menggunakan plastik es lilin yang saya iris beberapa bagian, karena plastik es lilin ini atau pembungkus es lilin ini sangat elastis, jadi kita mudah menarik memanjang seperti ini. Dan di sini untuk pengikatan itu usahakan jangan sampai ada celah, kita lakukan itu dari bawah ke atas. Ini harus saling menutupi. Dan usahakan untuk pengikatan di sini yang kita lakukan itu jangan terlalu kencang dan jangan juga terlalu lemah, karena nantinya apabila terlalu kencang bisa menyebabkan pecahnya dari irisan sambungan yang kita lakukan. Dan apabila juga terlalu lemah, nanti untuk penyatuan dari sambungan kita itu kurang baik. Ini kita ikat seperti ini, usahakan tidak ada celah sama sekali. Ini cara pengikatan yang saya lakukan itu seperti ini, semua saling menutupi biar bagian di atasnya tertutupi. Ini setelah kita melakukan pengikatan sambungan, langkah berikutnya yang kita lakukan adalah penyungkupan. Ini saya ambil sungkupan yang sudah saya siapkan tadi, yaitu menggunakan pembungkus es lilin. Dan usahakan untuk sungkupan nantinya itu kita lakukan itu melebihi batas ikatan sambungan. Ini saya akan lakukan sungkupan seperti ini. Saya masukkan sungkupan ini secara bertahap seperti ini untuk memasukkan daunnya. Ini kita lakukan penyungkupan seperti ini, bisa kita lihat para sahabat, usahakan melebihi batas ikatan sambungan ini. Baik para sahabat pencinta tanaman durian semua, inilah hasil sambungan yang telah saya lakukan. Setelah kita melakukan penyambungan seperti ini, kemudian langkah berikutnya yang perlu kita lakukan adalah kita simpan di tempat yang teduh. Jangan dulu kita kasih kena sinar matahari langsung. Dan untuk perawatan selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita perhatikan dari media tanamnya, usahakan jangan sampai media tanam sering kita lakukan penyiraman atau sering basah, nantinya bisa menimbulkan kelembapan yang tinggi dalam sungkupan yang nanti bisa mengakibatkan timbulnya jamur atau cendawan pada enteris. Jadi saya sarankan itu tinggal kita lihat kondisi media tanamnya, nanti sudah benar-benar mau kering baru kita lakukan penyiraman. Itu pun juga kita lakukan secukupnya saja, intinya kita menjaga dari bibit ini tidak mengalami kematian. Dan ini saya akan perlihatkan contoh dari bibit durian saya yang telah berhasil saya lakukan penyambungan. Ini saya akan perlihatkan. Kebetulan usia sambungan yang saya lakukan ini sekitar kurang lebih 2 minggu. Ini saya buka, ini bisa kita lihat sungkupan ini berembun seperti ini, namun tidak terlalu banyak. Karena di sini saya menggunakan sungkupan yang kecil, jadi saya tidak perlu melakukan pengikatan seperti ini. Bisa kita lihat para sahabat, saya lakukan penyambungan itu saya tidak melakukan pengikatan. Dan ini saya akan perlihatkan hasil dari sambung pucuk yang telah saya lakukan seperti ini. Ini bisa kita lihat para sahabat, mata tunasnya itu sudah tumbuh dengan baik seperti ini. Inilah hasil sambungan saya yang telah berhasil saya lakukan. Jadi silakan para sahabat mencoba di rumah dari teknik yang saya sudah perlihatkan tadi. Semoga apa yang sudah saya perlihatkan nantinya itu sahabat bisa terapkan di rumah dengan baik dan nantinya bisa berhasil seperti apa yang telah saya perlihatkan ini. Baik para sahabat pencinta tanaman durian semua,
Demikianlah apa yang sudah saya perlihatkan teknik kita melakukan sambung pucuk, khususnya buat para sahabat yang masih pemula yang ingin melakukan penyambungan pada bibit tanaman duriannya. Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Salam sukses selalu. Salam pecinta tanaman durian.